Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 9 saham MNC Group. Yang pertama IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MSKY, kedelapan MNCN, dan terakhir BMTR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah ya, hampir selama perdagangan, tapi kemudian ditarik naik, penutupan menguat tipis 0,1% ke harga 7.078 dan transaksi sampai saat ini ada 13,2 triliun, asing hari ini net buy 1,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal ISG ditarik di 7.078, jadi candlenya tetap ini bentuknya hammer tapi merah ya, karena tutupannya di 7.078 ya, di area ini naik tipis dari harga penutupan kemarin. Jadi kemana arahnya? Menurut saya kemungkinan besar ya, karena masih bertahan di area supportnya, reject support 7050. Minggu depan ada peluang hari Senin technical rebound ya. Reboundnya menguji all time high-nya lagi di sekitaran 7099 sampai 7100 ya. Semoga aja bisa sampai 7120. Jadi dia harus naik 1% ya. Kemungkinan besar untuk ISG hari Senin rebound ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Jadi hari ini ya kesempatan untuk buy on weakness, buy on support. Banyak tuh saham-saham yang ada di support ya hari ini. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Potensinya ada technical rebound hari Senin. Langsung saja ke saham pertama. Ada IPTP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,5% ke harga 131. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP koreksi dengan volume tipis-tipis ya. Tapi masih aman selama di atas ya 130-128-nya ini. Jadi menurut saya ini kesempatan untuk mencoba spec buy on support, buy on weakness ya. Karena risknya sudah kecil. Karena kalau Bapak Ibu beli di 131 sampai 130 atau 128 area ini, tinggal cut loss saja. Kalau dia jebol 128 bisa di 126. Dari harga sekarang ya paling cut lossnya 3% lebih ya. Kalau mau beli IPTP, jangan tunggu dia naik. Kalau Bapak Ibu tunggu sahamnya rebound baru ke trigger ya, Bapak Ibu anggap aja belinya di area-area tinggi. Siapa tahu dia hanya rebound sesaat terus kembali koreksi. Kalau yang beli dari bawah kan bisa jaga tuh profitnya dengan trailing stop atau 2% dijaga. Kalau dia turun 2% bisa profit taking. Jadi seperti itu untuk IPTP. Kalau menurut saya ya, kalaupun hari Senin rebound itu targetnya ya semoga tercapai di 140 itu aja. Memang kalau dia mau kembali melanjutkan uptrendnya, kalau ditarik ya 150 di break udah bisa kembali uptrend. Ini tapi ada indikasi minornya pola, atau jangan ditarik sini deh, di sini aja. Ini bisa bullish pennant, bisa pattern flag dengan targetnya sama aja. Tarik seperti ini. Nah ya, potensi itu breakout harusnya. Siapa tahu hari Senin IPTP jalan tuh sama grup MNC lainnya ya. Jadi menarik diperhatikan. Ya yang penting namanya trading ya harus siap cut loss kalau dia jebol 130. Jadi seperti itu. Untuk IPTP juga koreksi hampir 2 minggu ya. Dia koreksi dengan volume kecil-kecil ya. Semoga aja ada pantulan hari Senin. Sepertinya ada potensi untuk technical rebound. Langsung saja ke saham kedua. Ada Kepik yang hari ini ditutup di harga 100. Terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kepik kemana arahnya? Arahnya sepertinya udah di area supportnya 100. Jadi menurut saya juga Kepik ada potensi untuk technical rebound hari Senin. Targetnya 104 sampai 108-nya ini. Tapi kalau dia bisa breakout lagi 104, dia kembali ke jalur uptrendnya karena berada di EMA 200-nya. EMA 20-nya di bawah ya, EMA 60 di bawah. Ya ini menarik karena kenapa? Karena indikasinya EMA CD-nya juga melandai. Dan Senin kalau dia breakout 104 itu potensi EMA 20-nya cross ke EMA 200 dan EMA 60-nya mendekati EMA 200 dan peluangnya bisa uptrend ya. Ini kan bisa jadi juga ada pola bearish pennant. Kalau ditarik dari bawah dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga. Nah, dia memang gagal bertahan di golden ratio-nya
0,618. Tapi menurut saya nggak perlu pakai ini. Kalau nekat beli tinggal cut loss kalau dia jebol 100 bisa di 97 atau 96. Jadi seperti itu aja untuk kepik. Semoga aja kepik dan saham grup HT lainnya bisa rebound ya. Kepik nih kalau dia break 104 105 harusnya lanjut tuh kenceng. Karena kenapa? Karena seminggu ini dia terus gagal melewati 104 105-nya. Jadi peluangnya kalau breakout tuh 105 harusnya rally untuk kepik. Tapi ini disclaimer on ya. Minim-minim bisa sampai tuh 112 minggu depan. Langsung saja ke saham ketiga. Ada IATA yang hari ini ditutup menguat 1,57% ke harga 197. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IATA hari ini membentuk lower high baru. Ya nggak usah pakai pola ini ya. Memang patah trennya tapi baru 2 candle. Kalau dia break lagi Senin peluangnya sepertinya ya grup HT rebound, dan kalau nekat beli IATA ini ya cut loss sekalian aja di bawah 197. Memang dekat dengan 200 resistennya, tapi kalau dia bisa tutup di atas 200 hari Senin harusnya lanjut tuh. Minim-minim bisa 210 bahkan 220. Kalau ARA dia juga biasa ARA ya. Jadi sangat berpeluang untuk IATA minggu depan juga rebound. MACD-nya memang mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga masih terbentuk volume, tapi koreksinya kecil-kecil ya seminggu ini. Ya kalau MACD ini kan lagging. Yang lebih valid itu memang price actionnya rebound ya baru tuh ngekor ya MACD-nya. Jadi seperti itu. Untuk IATA peluangnya minggu depan juga potensi bisa break to 200. Langsung saja ke saham keempat. Ada Behit yang hari ini ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit juga koreksinya dengan volume kecil 5 hari ya, dan juga selalu bertahan di 58 ya. Kalau mau nekat ambil aja, tapi ini disclaimer on. Targetnya kemana? Kalau melihat histori sebelumnya ke 62, turunnya 4 poin, naiknya 4 poin. Jadi risk rewardnya ini sebanding 1:1. Ya, cut loss-nya lumayan dalam juga nih. 7%, target PTP-nya 7%. Jadi ARB ke bawah, tapi peluangnya bisa ARA. Apakah pernah ARA? Jarang ya. Untuk Behit ini ya dulu pernah 2021, tapi sekarang udah jarang. Sering malah membuat ekor dari atas ke bawah ya, ini karena ada scalping di dalamnya ya. Yang udah beli dari bawah ya biasanya udah di area tinggi ya profit taking mereka, makanya jarang buat ARA. Jadi kalau beli Behit nih ya belinya di area sekarang 58, 59, 57. Jangan beli di area pucuk. Kalau beli di area pucuk harus siap disiplin cut loss daripada dibawa turun seperti ini. Ini kan jarum terus nih. Misalnya Bapak Ibu kejar harga waktu itu beli di 66. Penutupannya Bapak Ibu dibawa turun 7%. Memang hari esokannya dia naik lagi ya. Kalau jual BP ya aman. Tapi kalau Bapak Ibu berharap profit tinggi kan nyangkut lagi tuh. Nih juga kalau beli di 76. Sampai hari ini juga belum balik kan. Nah itu. Rugi waktu, rugi. Mending cut loss dulu, tipis ini tunggu aja dia. Tunggu di mana? Di area-area support aja. Karena ini kan terlihat tiga kali gagal ya dia turun. Ya belinya di sini. Tek, kalau Bapak Ibu cut loss aja 5%, terus Bapak Ibu beli lagi di bawah, sabar nunggu. Nih, ketutup lah 2% lah anggap tutupannya ya. Potong cut loss sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk Behit. Kalau saham MNC jalan ya jalan juga. Targetnya 62 aja untuk Behit ya terdekatnya. Langsung saja ke saham kelima ada Becap yang hari ini ditutup di harga 272, terkoreksi 2,85%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap jebol 280 dan juga dalam ya. Ya arahnya ini nanggung kalau baru beli ya. Karena udah jebol tuh 280 supportnya. Nih, hapus saja ya buat baru. Nah, ini kan area support. Supportnya jebol dan dia turun sekitar 8 poin. Cukup dalam juga ya. Ya, support selanjutnya ada di 260. Tapi kalau ternyata di hari Senin dia langsung kembali ke atas 280 itu yang menarik. Berarti bisa false breakdown dan bisa melanjutkan kenaikan seminggu ke depannya itu ke 300 minim-minimnya ya. Dia akan uji resistennya. Jadi seperti ini untuk pergerakannya. Boleh nggak beli di harga sekarang? Kalau beli di harga sekarang Bapak Ibu harus siap cut loss-nya lebih dalam. Kalau cut loss mepet kemungkinan bisa ada pantulan. Itu nanggung
kalau baru beli di harga sekarang ya. Karena bisa ada pantulan jadi sekalian di bawah. Jadi cut loss-nya itu ya sekitar 6% di bawah 260. Bisa seperti itu. Atau tunggu aja becap nih kalau dia hari Senin bisa balik lagi ke 280 baru buy on breakout dengan target kenaikan 300. Itu target di tengah jalan bisa juga malah kempes atau turun lagi ya. Harus punya trading plan. Jangan sampai BP lah. Misal minim-minim 2% 1% udah realisasikan aja kalau sahamnya turun. Jadi seperti itu. Untuk becap langsung saja ke saham ke-6. Ada BABP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,64% ke harga 184. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP kemana arahnya? Menurut saya juga ada potensi untuk rebound lagi. Ini kan dia berhasil bertahan di atas supportnya 180. Paling uji support terus mantul lagi. Dan targetnya masih sama. Kalau grup MNC jalan hari Senin atau minggu depan, BABP itu akan menguji lagi 200-nya. Dan semoga aja peluang memang breakout ya. Karena kenapa? Karena juga dia terus membentuk lower high, dan ini memang terlihat gagal pola descending triangle-nya. Tapi kalau dia mantul dari 180, siap-siap 200. Jadi kalau mau beli ya di area ini 184 sampai 180 tuh bisa beli. Ya untuk cut loss-nya tergantung masing-masing ya. Tapi ini udah menarik untuk BABP sudah di area support konsolidasinya. Karena dia potensi juga masih konsolidasi. Range-nya itu 180 sampai 200. Seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham ke-7. Ada MSKY yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,12% ke harga 444. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSKY jebol ya. Jadi kemana arahnya? Dia ini emang ada di area support 440. Tapi saya pakai support yang ini aja ya, 460. Kalau dia turun ya arahnya 400. Jadi kalau MSKY wait and see aja dulu. Kalau mau cut loss mepet boleh juga. Pokoknya kalau beli di 440 tutup di bawah itu ya sebaiknya jual. Jangan sampai dibawa ke 400 terlalu dalam. Kalau mau bagus ya MSKY juga grup MNC Senin itu harus balik lagi ke 460. Breakout lagi di atas EMA 20-nya ya. Kalaupun gak hari Senin, Selasa lah. Senin membuat doji atau rebound tipis, Selasanya baru rebound. Jadi seperti itu. Untuk MSKY langsung saja ke saham ke-8 ada MNCN yang hari ini ditutup menguat 1,00% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN sudah terkonfirmasi double bottom. Neckline-nya di breakout nih ya. Dan kemana arahnya? 1050. Itu target terdekat dan ada peluang besar untuk midterm-nya MNCN ya bisa ke 1200 sampai 1300-nya ini. Menurut saya potensi arah bisa ke sini ya. Karena dia udah double bottom, terdekatnya dulu 1080 sampai 1100 untuk targetnya. Dan juga lihat volume juga meningkat signifikan, MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas ya, harusnya MNCN terus naik ya. Cuman karakternya memang sering membuat ekor dari resisten ke bawah. Nah, kondisi seperti ini tunggu aja dia membuat swing low-nya. Pasti nggak dia membuat swing low-nya? Harusnya pasti. Karena kenapa? Udah 2 minggu lebih dia itu naik dengan volume besar ya. Nih nggak ada koreksinya. Naik terus. Ya, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Bagusnya kalau dia break koreksi itu 980 sampai 970 ini. Nekat aja ini ya. Jadi seperti itu. Untuk MNCN saham sudah uptrend ya, semoga aja strong uptrend bisa sampai 1280 dan 1300. Langsung saja ke saham ke-9 ada BMTR yang hari ini ditutup menguat 1,53% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR juga bagus, bertahan di atas 260. Jadi minggu depan menurut saya juga ada peluang rebound hari Senin Selasa ya grup MNC. Target terdekatnya itu 270 sampai 280. Kalau dia break 280 itu potensi strong uptrend ya. Dia mengakhiri masa konsolidasi semenjak Agustus 2021. Bahkan Juni, hampir setahun yang lalu dia itu konsolidasi sempat turun jauh terus naik. Ya ini momentumnya kalau dia break 280
uptrend tuh untuk BMRTR, pelan-pelan bisa ke 330-nya ini lagi atau 320 lah area ini. Jadi seperti itu. Menarik untuk BMTR, dan BMTR ini sebenarnya konsolidasinya memang di area ini ya. Kalau dilihat lebih lebar time frame-nya. Tapi kalau lebih diperpendek ya dia harus breakout 280 ini biar langsung uptrend, dan harga sekarang ya ideal masih beli. Di tektokin juga nggak masalah beli di daerah 260 264, targetnya ke 280 aja. Tektok di area ini juga bisa. Atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu ya. Untuk BMTR langsung saja ke saham terakhir. Ada MSIN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 5.500. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSIN ini lagi konsolidasi. Kalau mau beli ya ini harga tanggung ya. Kalau nekat ya yang penting cut loss tipis saja, 1% 2% cut loss saja. Cuman resikonya kalau Bapak Ibu nggak nunggu jam penutupan, pas di jam market cut loss 1-2% atau 3%, takutnya ada tarikan seperti ini. Kalau best buy-nya ya di 5.200 sampai 5.250 ini. Ini area best buy-nya. Karena kenapa? Karena MSCI itu lagi konsolidasi di range harga supportnya 5.200, resisten terdekat di 6.000 atau 5.500 terdekatnya di area ini. Nah, ini kan dia terlihat konsolidasi. Jadi seperti itu aja untuk MSIN. Apakah bisa lagi naik lebih tinggi? Ya ini ya harus punya trading plan, karena ini sangat rawan, karena dia udah naik tuh dari 800, bahkan dari 400, dari 300 dia naik tuh. Dari Juni kan naik terus tuh, nggak ada lawan. Jadi seperti itu aja untuk MSIN. Kalau saya ya lebih baik yang lain ya, entah IPTP, KEPIK, IATA, atau BMTR, MNCN daripada MSIN ya. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik MSIN juga nggak masalah, yang penting punya trading plan. Jadi seperti itu analisa untuk saham-saham grup MNC. Menurut saya peluangnya ada technical rebound Senin atau Selasa ya. Tapi ini disclaimer on. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di tanggal 10 April hari Minggu saya akan adakan kelas untuk scalping. Jadi nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga analisa bid offer, bandarmologi, arah hunter, dan ARB hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.